Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu bapak saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Tentunya walillahil hamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah. Kita bersyukur kita terus diberikan taufik dan hidayah untuk menjalankan ketaatan, untuk beribadah, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, dan tentunya kita terus berharap dan berdoa mudah-mudahan sikap baiknya kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah adalah perkara yang terus bisa kita lakukan, istiqomah pada ketaatan yang diperintahkan. Dan tentunya semua apapun yang kita hadirkan pada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita pasti akan mendapatkan hasil di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Tidak ada perkara-perkara yang sia-sia apapun itu. Ibadah besar, ibadah kecil, sedikit ataupun banyak, sepele ataupun dahsyat, kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Bahkan tempat duduk yang sekarang pian duduk di sini, dia pun akan jadi saksi kebaikan untuk kita. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan berbicara dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba di tempat tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kita itu berzikir harus dengan jari jemari kita? Kenapa dengan jari jemari ya Rasulullah? Kenapa kita harus sentuh ruas-ruas dari jari jemari kita?" Maka jawaban Nabi pada saat itu adalah, ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya jari jemari kita yang kita gunakan untuk bertasbih, untuk berzikir, sesungguhnya kata Nabi, muntatihat, dia akan berbicara kata Rasulullah. Asabi' jari jemari kita, dia akan berbicara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang zikir dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia sentuh ruas-ruas jari-jari jemarinya, itu pun akan jadi saksi kebaikan untuk orang tersebut. Ya mungkin mohon maaf kita tanpa sadar, dia akan menjadi saksi kebaikan kita. Biasa kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap sentuhan dari jari jemari kita, dia akan menjadi saksi kebaikan. Ini kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita pada saat kita berzikir, kita sangat-sangat diperintahkan dengan menggunakan jari jemari kita. Karena dia kata Nabi akan berbicara di hari kiamat dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Pada saat itu adalah kebaikan, maka dia akan berbicara dan dia akan jadi saksi kebaikan untuk orang tersebut. Dan ini mungkin sepele menurut kita. Ini mungkin ringan, bahkan mungkin mohon maaf kita tidak merasa kita sedang membangun saksi-saksi kebaikan pada kehidupan akhirat kelak. Dan tidak ada yang sia-sia. Yang datang ke masjid, datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, duduk hadir pada majelis ilmu, ini kebaikan. Dan ini bukan kebaikan standar, kebaikan yang besar. Karena setiap derap langkah kaki kita itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata kepada para sahabat, "Ala adulukum ala ma yamhu bil khataya wa yurfa bihi darajat." Apakah kalian mau, kata Nabi, aku beritahu di antara amalan-amalan yang benar-benar menghapus dosa kalian. Clear, dosa kita benar-benar dibersihkan dan benar-benar mengangkat derajat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kasratul khutta ilal masajid. Memperbanyak langkah pergi ke
masjid, kata Nabi. Memperbanyak langkah untuk menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh satu rumah untuk datang ke masjid, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh sekelompok para sahabat yang ketika itu dia punya rumah cukup jauh dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW adalah raudhah yang hari ini kita dapatkan. Sementara kota Madinah di zaman Nabi SAW adalah pagar yang mengelilingi Masjid Nabawi hari ini. Jadi dulu Madinah itu bukan kota yang luas. Bahkan Kuba itu di luar dari areal Madinah. Di zaman dulu yang namanya Masjid Nabawi adalah raudhah yang hari ini kita dapatkan. Sementara kota Madinah adalah pagar yang hari ini mengelilingi Masjid Nabawi. Itu kota Madinah di zaman dulu. Dan sahabat tentunya cukup dekat dengan masjid, karena rumah mereka dekat masjid. Ada sekelompok sahabat yang mereka bertempat tinggal di luar dari areal Madinah di zaman dulu. Dan mereka mendapatkan ada tanah kosong di dekat Masjid Nabawi. Maka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ingin pindah ke dekat masjid ini ya Rasulullah. Ditanya Nabi, di mana tempat tinggal kalian? Dia tunjukkan di satu tempat di luar dari kota Madinah di zaman dulu, agar kami bisa mendekati masjid ya Rasulullah. Maka kata Nabi, bertahanlah engkau di tempat engkau. Bertahanlah engkau di tempat engkau. Karena kata Rasulullah SAW, likulli khutwatin, setiap derap langkah kaki engkau, ketika engkau pergi ke masjid, yurfa darajah, mengangkat derajat, wa yuhmal khati'ah, dan menghapus dosa yang kalian lakukan. Ya, kita tidak tahu langkah yang mana yang mengangkat derajat, apakah yang sebelah kanan kah atau yang sebelah kiri. Kalau bang misalnya ada hendak mengangkat derajat aja, ini sebelah aja berjalan terus misalnya. Kanan dan kiri ini tidak tahu. Ya meskipun ada komentar sebagian ulama menyebutkan bahwasanya penghapusan dosa ada pada derap langkah kaki sebelah kiri. Mengangkat derajat ada derap langkah kaki di sebelah kanan. Namun ini qaul, ini hanya pendapat. Dan tidak ada keterangan yang pasti. Tidak ada keterangan yang pasti. Dan sekali lagi ini jelas bahwasanya tidak ada yang sia-sia, apapun itu. Apapun yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Ini yang nanti kita bawa pada kehidupan akhirat. Ketika semua kita pasti harus diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita harus berada di alam barzah, di detik ketika kita berada di alam barzah, di detik itu kita sudah menikmati apa yang sudah kita lakukan pada kehidupan dunia. Hari ini saudara-saudara kita, kawan kita, sahabat kita, keluarga kita bahkan, yang mereka sudah lebih dulu diwafatkan oleh Allah, mereka sekarang menikmati apa yang sudah mereka lakukan. Pada ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Pada ketaatan yang sudah mereka lakukan. Kita kalau sudah meninggal dunia, kalau sudah diwafatkan oleh Allah, ya sudah kita sendiri-sendiri apa yang sudah kita kerjakan itu yang kita dapatkan. Mohon maaf, jangan berharap misalnya kalau kita meninggal dunia, keluarga kita ini sedih 2-3 tahun misalnya. Jangan terlalu pede kalau aku mati, karena bisa 2 tahun bubuhannya ini sedih lah aja. Ada orang meninggal 3-5 hari, 1 pekan, kehidupan akan normal kembali. Saudara kita, keluarga kita diwafatkan. Apa yang terjadi pada kita? Sedih, benar kita bersedih. Berapa hari kita bersedih? 3 hari, 5 hari, seminggu, sebulan, selesai. Hidup kembali normal. Kembali sebagaimana biasa. Jangan terlalu pede kalau misalnya saya meninggal, ini banyak yang sedih nih kira-kira. Kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Orang kalau sudah diwafatkan oleh Allah ya sudah dia sendiri. Nah orang-orang yang masih berada pada kehidupan dunia, dia akan lanjutkan kehidupan dia. Akan kembali normal. Akan kembali normal. Maka kalau kita memahami hal yang demikian, kita dituntut ikhlas. Kita dituntut untuk ikhlas di dalam menjalankan ketaatan. Jangan merasa ketika kita meninggal dunia, orang banyak kehilangan karena lawan punah ya.
Orang benar kehilangan, berapa hari dia bersedih? Sebulan kita menghadapi keluarga kita meninggal dunia, mohon maaf. Benar kita bersedih. Namun apakah kita terus bersedih? Tidak. Kehidupan akan terus berlanjut, normal kembali sebagaimana biasa. Paling sebulan, 2 bulan selesai, memori akan hilang. Benar mungkin ada yang teringat, tapi ya sudah, hidup biasa. Nah, ini gambaran bagaimana kita ibadah itu dituntut ikhlas. Harus ikhlas. Kenapa? Ini yang kita dapatkan. Ini yang kita dapat. Ini gambaran bagaimana bahwasanya kita dituntut untuk terus menjalankan ketaatan, karena hasilnya kembali kepada kita. Semua kebaikan apapun yang kita lakukan itu pasti kembali kepada kita. Kita bantu orang lain, itu zahirnya kita keluar uang. Kita bantu orang lain, itu zahirnya kita keluar tenaga dan yang lainnya. Tapi semua apa yang kita keluarkan itu kembali kepada kita. Orang yang memudahkan urusan orang lain, hakikatnya dia akan dimudahkan oleh Allah urusan dia. Yasarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Karena semua kebaikan apapun yang kita kerjakan itu berpulang kembali kepada kita. Zikir yang kita baca subhanallah, alhamdulillah dan selanjutnya, ini kembali kepada kita. Salawat yang kita sampaikan kepada Rasul, ini pun kembali kepada kita. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Sama ketika kita duduk hadir pada majelis ilmu, ini manfaatnya kembali kepada kita. Paling tidak raihan pahala yang kita dapatkan. Mohon maaf, faham tidak paham kajian hari ini, tetap dapat pahala insya Allah selama dia ikhlas. Keluar dari masjid, bupandian apa tadi? Nang jar ustaz tadi lah ya. Sama aku tapi paham juga ya. Sidin tapi jelas menjelaskan ya. Model yang seperti ini tetap dapat pahala. Mengerti tidak mengerti, selama dia ikhlas. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa di kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan berikan materi, kemudian sebahagian waktu kita mungkin berdialog. Dialog ulun majukan di pekan ini karena pekan berikutnya mohon maaf ulun tidak bisa berhadir. Insya Allah ulun akan melaksanakan ibadah umrah di beberapa hari ke depan. Jadi kita akan sampaikan materi sebahagian waktu kita akan berdialog. Pada kesempatan bulan yang lalu kalau tidak salah kita sudah membahas tentang batasan-batasan masjid. Apa yang dikatakan dengan masjid? Dan kita sudah masuk pada bahasan juga tentang hal-hal yang terlarang di dalam masjid. Di antara hal yang terlarang di dalam masjid adalah ketika kita masuk ke dalam masjid, ketika kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jelas berlaku pelarangan untuk tidak melakukan transaksi jual beli. Di zaman kita hari ini mungkin transaksi jual beli seperti online misalnya, itu terlarang di dalam masjid. Masuk masjid misalnya menunggu adzan atau menunggu iqamat dibuka, murahnin aja. Kemudian masuk keranjang dulu aja. Masuk keranjang, selesai salat sunat, dia sambung misalnya. Kemudian terjadi akad jual beli, ini terlarang. Ini terlarang. Tapi kalau masuk keranjang aja berataan, tidak ada transaksi jual beli, maka hukumnya masih diperbolehkan karena belum terjadi transaksi. Aur keranjang aja dihibaki misalnya, karena kan ada yang model seperti itu, kisah berduit padahal tapi berduit benar, masuk terus di keranjang misalnya. Ada sebagian orang punya kecenderungan ketujuh melihat aja, ya mungkin sebab ketujuh melihat ya kada berduit juga. Kalau hanya masuk keranjang aja kemudian tidak terjadi transaksi jual beli, maka hukumnya masih diperbolehkan. Kenapa? Belum terjadi akad, belum terjadi transaksi. Tapi ketika terjadi transaksi jual beli, dan itu berada di rumah dari rumah-rumah Allah, dipastikan jual belinya tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Dipastikan jual belinya tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Karena ini perkara yang terlarang di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang juga terlarang ketika kita berada di dalam masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah adalah kita harus benar-benar berhati-hati untuk tidak melintasi dan melewati orang yang sedang melaksanakan sholat. Dalam artian sholat sunnah atau orang yang sholat sendiri.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul maru ma baina yadil musalli madza 'alaihi minal itsmi, lakana ay yakif 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadil musalli madza 'alaihi minal itsmi." Kalaulah seandainya, kata Rasul, orang yang melewati orang yang sedang sholat, tahu dosa apa yang terjadi pada orang tersebut, maka lebih baik dia menunggu orang yang sholat tersebut walaupun lama sholatnya 40 tahun. Dan dipastikan tidak ada orang yang melaksanakan sholat sunnah lamanya 40 tahun. Paling sembahyang sunat berapa? 3 menit, 4 menit selesai. Atau mungkin 2 menit sudah selesai. Saking besarnya dosa orang yang melewati orang yang sedang sholat. Lebih baik dia tunggu, kata Nabi, walaupun arba'ina, walaupun selama 40 waktu. Sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud adalah 40 tahun. Sebagian ulama menyebutkan 40 hari. Poinnya adalah lebih baik dia tunggu. Dia tunggu saja sampai selesai orang tersebut. Nah, yang dilarang melewati tersebut adalah persis di depan orang yang sholat tadi. Tapi kalau dia melewati orang yang sholat tadi di luar dari jangkauan sujudnya, maka tidak dipermasalahkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh bersabda, "Lau ya'lamul maru ma baina yadayil musalli." Kalau seandainya yang melewati tersebut, kata Nabi, tahu dosa yang terjadi kepada dia disebabkan dia melewati orang yang salat baina yadai. Baina yadai itu arti sesungguhnya, kalau kita perkaliman baina yadai, di antara tangannya, di antara jangkauannya. Kalau tahu dosanya, kata Nabi, lebih baik dia tunggu saja. Dan ini dalil, kata para ulama, melewati orang yang sedang sholat di luar dari jangkauan sujudnya, maka ini tidak dipermasalahkan. Ada orang yang sholat sunnah, taruhlah misalnya di shop yang kelima, kita ingin lewat dan jangkauannya jauh dari orang tersebut, apakah boleh? Boleh. Karena kalau itu dilarang, kadang kalau lewat-lewat kita, ada orang sembahyang di belakang sana misalnya, kita ingin lewat, apakah boleh? Boleh. Jadi harus benar-benar memahami hadis Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan pemahaman saka. Tahu saka? Saka handak. Bukan pemahaman saka handak ini. Yang dimaksud hadis Rasul ini adalah orang yang melewati orang yang sholat di depan orang yang sholat, baina yadai, di jangkauan dia, di tempat sujudnya dia, jangkauan sujudnya. Jadi kalau ada orang yang sholat sunnah, taruhlah misalnya di shop yang ketiga ini, kita lewat itu di luar dari jangkauan dia, apakah boleh? Boleh. Yang dilarang adalah maruma baina yadai, dia melintasi tepat di depan dia, persis. Ini yang terlarang. Kenapa terlarang? Karena ini jelas mengganggu kehusyukan salat ini. Siapa yang dilarang? Muslim akil balik, seorang muslim berakal dan balik. Tapi kalau anak-anak saja yang berlari-lari, apakah masuk larangan? Tidak. Kita kalau sedang lewat, tahu-tahu ada anak-anak yang berlari di depan kita, jangan tapi dihargai, biarkan aja sudah. Dan jangan sibuk ditahani misalnya. Saya pulang lewat ditahani lagi. Intinya bahas berlawan kekawanan, lewat itu nah rame si dintu ya. Hadis ini bicara larangan kepada muslim berakal balik. Karena syariat itu dibebankan kepada seorang muslim berakal dan balik. Kita tahu syariat dibebankan untuk siapa? Untuk seorang muslim yang dia berakal balik. Ramadan tidak diwajibkan untuk orang yang tidak berakal yang dia belum balik. Ibadah sholat tidak dibebankan kepada seorang anak-anak yang dia belum berakal dan dia belum balik. Kalau perkara-perkara besar saja, sholat, puasa dan yang lainnya, tidak ada taklif, tidak ada pembebanan untuk mereka, maka terlebih hanya dengan permasalahan ini. Karena jujur ada pernah melihat ada orang yang sholat, kakak-kakak lewat ditahaninya. Habis itu pas ditahaninya bersurusuk halus nih ke bawah. Ini mohon maaf, tidak benar-benar memahami hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan pemahaman para sahabat. Kita kalau ingin memahami agama ini dengan baik dan benar adalah mengembalikan pemahaman ini sebagaimana pemahaman orang-orang terbaik sebelum kita. Siapa mereka? Para sahabat. Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Siapa Abdullah ibn Abbas? Sahabat Nabi yang pernah didoakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, ajarkan Abdullah ibn Abbas pemahaman berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran
dan pemahaman berkaitan dengan agama ini. Dengan doa ini Abdullah ibnu Abbas menjadi hibratun hadil ummah. Dengan doa Rasulullah ini Abdullah ibnu Abbas menjadi ulamanya para sahabat. Bayangkan kelasnya sahabat, ulamanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu pernah ditanya oleh Umar ibn Khattab, wahai Abdullah ibnu Abbas, kata Umar, limadza tafarraqa hadil ummah ma'ana al-kitabi wa ana al-kitabil wahid was sunnatul wahidah. Wahai Abdullah ibnu Abbas, kenapa umat ini, kaum muslimin, bisa terpecah belah? Sementara kitabnya satu, Al-Quran, hadisnya juga sama. Kenapa sampai terpecah belah umat ini? Sama-sama pegang Quran, sama-sama pegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar tanya kepada Abdullah ibnu Abbas. Maka kata Abdullah ibnu Abbas, umat ini akan terus terpecah belah, walaupun Qurannya sama, walaupun sunnahnya sama, ketika pemahamannya tidak dikembalikan sebagaimana pemahaman kita hari ini. Karena masing-masing orang ketika memahami hadis Rasul, dia memahami dengan pelajaran apa yang sudah dia dapatkan. Background yang sudah dia dapatkan, dia belajar di mana? Dengan kiai fulan, ustadz fulan, tuan guru fulan, ulama fulan. Dia ambil pemahaman itu, kemudian dia praktekkan. Kalau itu yang terjadi, masing-masing orang punya pemahaman-pemahaman yang berbeda. Tapi kalau pemahaman dikembalikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu wa radhaan, sahabat itu diberikan dan disematkan gelar radhiyallahu an wa ardhaan. Mereka lah orang-orang yang ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Tidak ada gelar terbaik yang paling fenomenal pada kehidupan dunia kita melebihi daripada gelar radhiyallahu an. Profesor lewat, apalagi LC. Tidak ada gelar terbaik yang dimiliki oleh seseorang yang disematkan melebihi daripada gelar radhiyallahu anhu wa ardhaan, dan itu dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ini orang-orang yang paling mengerti, karena di masa mereka turun Al-Quran. Mereka hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu betul apa yang dimaksud dari Al-Quran dan apa yang dimaksud oleh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau masing-masing kita bawa pemahaman sendiri-sendiri, maka akan terjadi perpecahan, kata Abdullah ibnu Abbas. Akan terjadi perbedaan terus. Ya, meskipun kalau terjadi perbedaan selama ada dalil dan itu dimaklumi dan itu diketahui juga, maka ini tidak dipermasalahkan. Selama benar ada dalil dan pemahaman tersebut juga pemahaman orang-orang terbaik sebelum kita, maka ini tidak dipermasalahkan. Contoh, salat sunnah witir misalnya. Salat sunnah witir di awal malam, salat sunnah witir di awal malam, kita tahu ada salah satu wasiat yang pernah disampaikan Nabi, antu qabla an tanam, berwitirlah engkau sebelum kau tidur. Maka ada orang yang mengerjakan witir di awal malam sebelum dia tidur. Kemudian bangunlah orang ini di sepertiga akhir malam. Apa yang dia lakukan? Apakah dia tahajud langsung atau dia gugurkan witir di awal? Nah, kedua amalan ini pernah dilakukan oleh para sahabat. Sebahagian sahabat ketika mereka witir di awal malam, mereka langsung tahajud tanpa lagi mengerjakan witir. Kenapa? Sudah mengerjakan witir di awal malam. Berdalil dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la witran fi lailah, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Sebahagian ulama lain kemudian berpendapat dia gugurkan witir di awal malam. Dengan cara apa? Dia kerjakan satu rakaat, maka gugurlah witir di awal malam menjadi genap. Kemudian dia kerjakan tahajud, kemudian dia tutup lagi dengan witir. Dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum witra, jadikan akhir dari salat malam kalian witir. Dan ini pernah dipraktikkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kalau modelnya yang seperti ini, yang pernah juga dilakukan oleh para sahabat, dan terjadi mungkin perbedaan, selama ada dalil, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi kalau tahu-tahu misalnya kita bawa pemahaman sendiri, tanpa ada praktek para sahabat, tanpa ada praktek orang-orang terbaik sebelum kita, ini yang akan menjadikan orang akan terpecah belah. Kita harus berdalil. Ketika terjadi perbedaan, dalilnya kayak apa? Apakah pernah juga diperhatikan oleh sahabat atau tidak? Nah, ini yang dimaksud oleh seorang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi di antara pelarangan tadi adalah tidak melintasi orang yang sholat sunnah.
Kemudian juga di antara hal yang dilarang ketika kita berada di masjid adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau harus sampaikan, la yuwattina ahadukum. Kata Rasul, ketika engkau berada di masjid maka jangan engkau booking tempat, jangan engkau khususkan tempat di situ-situ saja, kecuali dia memang berhajat. Contoh orang berhajat, dia mau tidak mau dia harus salat di atas kursi misalnya, dan mau tidak mau dia harus di pojok misalnya, agar tidak memutus shaf misal. Maka ini doruri, ini keperluan dan kebutuhan yang memang ada pada orang tersebut. Contoh orang yang berhajat misalnya, yang dia harus booking tempat di tempat tersebut, seorang muazin misalnya, dia bertugas. Kalau seandainya misalnya muazin terlambat, dia sulit untuk masuk. Kalau sudah tempatnya dikhususkan, dia akan mudah untuk masuk ke tempat tersebut. Dan ini tidak dipermasalahkan. Atau 2-3 orang di belakang imam misalnya, yang orangnya itu saja, apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena dia berhajat. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun boleh bersabda, liyuli ridawil ahlami wan nuha. Orang yang ada di belakang aku, kata Rasulullah, orang yang mengerti bagaimana cara sholat, bagaimana memimpin sholat berjamaah. Makanya 2-3 orang mungkin di belakang imam, orang khusus, apakah boleh? Boleh. Dia booking tempat, apakah boleh? Boleh. Asal jangan banyak yang di booking, 5-6 booking misalnya. Ya, ini kebanyakan. Mungkin 2 orang, 3 orang ya sudah. Atau siapa lagi yang boleh untuk menetapkan tempat tadi? Pengurus masjid misalnya, takmir masjid, yang dia ditugaskan untuk apa? Untuk menjaga sound system misalnya. Karena kalau ada storing, ada problem misalnya di mikrofon atau seperti apa, dia bisa langsung bertugas. Selama ada hajat dan keperluan tidak masalah. Tapi kalau kita orang biasa, mohon maaf, kita tidak orang yang ditugaskan, kita bukan orang yang memang harus di tempat tersebut, tahu-tahu kita terus berada di tempat tersebut, ini masuk pada pelarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La yuwattina ahadukum, jangan engkau berada di tempat itu saja, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Hikmahnya lah diantaranya adalah, kalau kita berpindah-pindah, kita akan punya saksi kebaikan yang banyak. Hikmah yang kedua, kata para ulama, mohon maaf, ketika orang tersebut terus berada di tempat tadi, sehingga zahirnya seakan-akan, oh dia pegang tempat di situ, daerah kekuasaan sidin di situ, sehingga seakan-akan muncul rasa ujub, bangga diri, rasa sombong, rasa takabur, seakan-akan oh ini orang dikhususkan di sini. Sejadahnya ada, orangnya kereda. Kalau model yang ini, lipat aja sejadahnya, biar maju ke depan. Karena ini akan mengganggu orang yang ingin mungkin maju ke depan. Maka berlakulah larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, setiap perintah Rasul, setiap perintah Allah, semua larangan Allah, semua larangan Rasul, kalau larangan itu ditabrak, pasti terjadi kemudaratan, pasti. Rasul larang, kemudian kita tabrak larangan tersebut, pasti terjadi kemudaratan. Pasti terjadi kemudaratan. Karena tidaklah Nabi memerintahkan ataupun melarang kecuali di dalamnya pasti ada hikmah. Tidaklah syariat diturunkan kecuali kemaslahatannya kembali kepada kita. Ya, zahirnya mungkin tidak ada maslahat zahirnya, tapi pasti ada manfaat yang didatangkan pada perintah ataupun larangan Allah dan larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian juga hal yang perlu untuk kita pahami ketika kita berada di masjid, kita dilarang untuk apa? Untuk keluar dari masjid ketika kita akan sholat dan tanpa ada hajat. Satu hari ketika Nabi berkumpul bersama para sahabat, tahu-tahu ada orang yang keluar dari masjid sementara adzan sudah dikumandangkan. Dia sudah masuk masjid. Kemudian dia keluar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faqad asa Abul Qasim." Yang keluar ini, kata Nabi, telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kalau kita sudah masuk masjid dan kita ingin salat, tahu-tahu kita keluar tanpa ada hajat dan tanpa ada keperluan. Mohon maaf, contoh, kita bersafar misalnya, tahu-tahu ketika kita bersafar kita singgah di satu masjid, kita ingin sholat. Pada saat kita sudah masuk ke dalam masjid tersebut, sudah berada di masjid tadi, tahu-tahu kita lihat di masjid, oh, ini lain masjid kita nih, mimbarnya beda nih sudah nih. Kemudian dia keluar. Ini kan keluarnya orang ini tanpa ada hajat dan tanpa ada keperluan. Dia hanya mempermasalahkan mimbar.
tahu-tahu dia keluar. Ini mencederai rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan ada orang yang datang ke rumah kita. Ada orang yang datang ke rumah kita. Dia sudah datang, kemudian kita sudah siapkan makanan, minuman dan yang lainnya. Tahu-tahu dia keluar. Bagaimana rasanya kita pada saat itu? Sekarang dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah persiapkan rahmat, Allah persiapkan ampunan, Allah persiapkan doa-doa dari para malaikat. Kemudian tahu-tahu dia keluar. Maka wajar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faqad asa Abul Qasim. Orang itu telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita masuk masjid, tahu-tahu misalnya di dalam ada kemungkaran yang kita lihat, ada kebid'ahan yang menjurus kepada kesyirikan, maka keluar dari tempat tersebut seperkara yang sangat diperintahkan. Mohon maaf, contoh, kita masuk masjid, tahu-tahu di masjid tersebut ada kuburan misalnya. Apakah kita harus sholat di situ? Tidak. Kita keluar, mencari tempat yang jauh lebih bersih, dalam artian lebih menenangkan hati kita. Kalau hanya masalah mimbar saja, mimbarnya tinggi banarnya sih, keluar modalnya orang tersebut, maka ini bukan alasan yang syar'i untuk orang itu keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dulu mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita lanjut. Ada pertanyaan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan wanita yang bekerja di kantor atau di toko, Ustaz. Ketika itu mereka mungkin dalam keadaan haid. Namun beberapa hari kemudian haidnya dibersih, mungkin di waktu zuhur. Sementara di tempat kerja dia atau di mana dia bekerja di toko dan yang lainnya itu tidak ada kesempatan dia untuk bisa mandi bersih. Tempat untuk itu kemudian, dan juga mungkin kalau dia mau pulang untuk mandi bersih ke rumah, itu waktunya mungkin memerlukan waktu yang lama dan cukup jauh gitu. Sehingga dia waktu zuhur tidak melaksanakan sholat, bahkan asar juga. Ketika dia pulang, nah baru dia mungkin berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan dua sholat yang dia tidak kerjakan itu, Ustaz. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya, apakah ada larangan terkait masuk masjid untuk meninggikan atau agak berteriak atau suara-suara yang keras bukan dalam kegiatan yang ibadah misalnya? Nah itu apakah seperti apa ya? Mudah-mudahan ada penjelasannya. Yang lain? Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Ustadz, dalam masjid kan dilarang untuk jual beli. Ini pengalaman saya pribadi. Kebetulan saya kerja di developer, Ustadz. Lama nggak ketemu teman, terus ketemu teman di masjid. Betul di Palangkaraya kejadiannya, membicarakan masalah itu. Tapi akhirnya deal, Ustaz. Gimana dengan hubungan jual beli lah? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kita salat berjamaah, Ustaz, pada sujud terakhir itu ada batasan toleransi waktukah? Kalau imam itu sudah bangun, kemudian jamaah itu mungkin dia berdoa. Nah, adakah batas waktu yang batas toleransi waktu terhadap jamaah setelah imamnya sudah bangkit? Ya, baik. Ada yang lain? Yang bertakut aja terus. Barang kayak gini menjawab kah ada kalau ada yang lain? Ibu-ibu ada? Gairah kalau bertakut lah dari ini.
Ya, baik. Ada ibu-ibu, ada Ustaz? Kita jawab pertanyaan yang pertama. Seorang perempuan yang dia bekerja, kemudian qadar Allah mendapatkan haidnya, kemudian tidak mendapatkan tempat untuk mandi dan yang lainnya, mengakibatkan tertunda melaksanakan salat zuhur, asar, dan boleh jadi mungkin tiba di waktu maghrib di saat dia sampai ke rumah. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau kita bicara hukum ideal, adalah dia harus mandi. Bicara hukum ideal, kalau dia tidak didapatkan tempat tersebut untuk mandi, cari tempat yang lain. Dan ulun kira setiap masjid ataupun mushola ada kamar mandinya. Kalau kita bicara hukum ideal, mandi, bersihkan, kemudian dia sholat. Dia mandi, dia bersihkan, kemudian dia sholat. Ini kalau bicara hukum ideal. Kalau seandainya tidak ideal, dalam artian terjadi sebagaimana yang disebutkan, tidak ada tempat dan tidak ada keadaan untuk menjadikan membersihkan diri, yang mengakibatkan harus bersuci di rumahnya, maka ya sudah, dia qadha sholat-sholat yang dia tinggalkan. Dia qadha zuhur, dia qadha asar, kemudian baru dia kerjakan sholat maghrib. Dia qadha zuhur, kemudian dia qadha asar, kemudian dia kerjakan sholat maghrib. Karena sekali lagi ini ya sudah daruri, sudah dalam kondisi darurat. Dia tidak mendapatkan tempat untuk mandi. Yang kalau kita bicara hukum ideal, dia harus mandi. Tapi ketika tidak didapatkan, ya sudah. Nah, berbeda dengan kasus sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, kalau ada orang yang dalam kondisi dia tidak punya pakaian, dia tidak punya pakaian, sama sekali dia tidak punya pakaian, mohon maaf, dan dia tidak bisa mengukur kapan dia mendapatkan pakaian. Misalnya dia terasing di satu tempat, berada di hutan misalnya, kemudian dia tidak mendapatkan pakaiannya, ya sudah hilang pakaiannya. Apakah dia sholat dalam kondisi tidak berpakaian atau tidak? Imam Syafi'i menyebutkan dia sholat walaupun dia tidak menggunakan pakaian. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengukur kapan dia mendapatkan pakaian tadi, kapan waktunya dia mendapatkan pakaian tadi. Nah, berbeda dengan permasalahan tadi, dia bukan dalam keadaan suci, tapi dia bisa mengukur, dia bisa pulang kemudian dia mandi. Kalau dia tidak bisa mengukur kapan dia pulang, maka sangat-sangat doruri, paling tidak dia berwudu, sangat-sangat doruri. Tapi kalau dalam kondisi tadi ya sudah, dia bisa mengukur dia pulang, maka dia bisa qadha zuhur, asar, kemudian dia kerjakan maghrib. Sebagaimana seorang Abdurrahman bin Auf pada saat beliau pingsan. Abdurrahman bin Auf itu pingsan 3 hari. Dan semua tabib ketika itu menyatakan kami tidak bisa membangunkan pingsannya Abdurrahman bin Auf. Di hari yang ketiga, Abdurrahman bin Auf bangun dari pingsannya. Satu riwayat menyebutkan ketika itu beliau bangun pingsan di waktu asar. Maka apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia qadha subuh, zuhur, kemudian asar. Sementara 2 hari yang sebelumnya, apakah dia qadha? Tidak. Karena kelaziman kita mengqadha adalah hanya di hari itu. Ada orang, dia dirawat di rumah sakit, kemudian dia koma selama 2 bulan. 2 bulan dia koma, kemudian hari yang ke-60 atau 2 bulan dia bangun dari komanya, dia bangun dari pingsannya. Salat apa yang dia qadha? Salat yang dia qadha lah hanya hari terakhir, bukan yang 2 bulan itu. Sebagaimana praktek Abdurrahman bin Auf, dia pingsan 3 hari, hari yang ketiga dia bangun, dan satu riwayat menyebutkan ketika itu di waktu asar, maka subuh dan zuhur itu yang dia qadha. Sementara 2 hari sebelumnya tidak dia qadha. Karena prinsip mengqadha itu adalah hanya di 24 jam. Hanya di 24 jam yang kita kehilangan sholat. Disitulah kita mengqadha sholat kita. Bukan di hari-hari, 2 hari, 3 hari, tidak. Sebagaimana sekali lagi praktek Abdurrahman bin Auf, jadi sekali lagi, ya sudah qadha zuhur, asar, kemudian maghrib. Ada orang pingsan di 1 hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dia sadar. Maka yang dia qadha subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini bujur-bujur jamak keliling. Ada juga jamaah keliling. Ini jamak keliling bujur. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya sudah dia kerjakan. Dia qadha, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah,
Apa hukum seseorang yang meninggikan suara pada saat dia berada di dalam masjid? Ya jelas ini terlarang. Terlebih ketika hanya urusan-urusan duniawi. Masuk masjid kemudian dia teriak-teriak misalnya. Kita bicara orang yang normal, bukan orang yang terganggu. Ya ada jonang terganggu, orang terganggu ini kada kau ditagur. Taharat sidin. Ya sudah, kalau seandainya ada orang yang seperti ini, sebisa mungkin kita tegur karena ini dosa. Satu hari ketika ada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan ada orang baca Quran, kemudian di sampingnya ada orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Bacaan Qurannya dulu pada saat itu, bacaan Quran orangnya ternyata cukup keras sampai mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Maka Rasul panggil orang yang baca Quran tadi, kata Rasul, khafif sautaka fa innaka tudil musalli. Rendahkan suara engkau, kata Nabi, engkau mengganggu orang yang sedang sholat. Baca Quran itu sunnah, perintah. Tapi ketika gilirannya mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah, maka itu terlarang. Karena biar bagaimanapun sholat lebih utama daripada bacaan Quran. Kita berhitung hukum, sholat dia lebih utama daripada baca Quran. Ketika perkara yang lebih rendah dari perkara yang lebih utama mengganggu perkara yang lebih utama, maka ini harus dipinggirkan. Baca Quran itu sunnah, dianjurkan. Tapi ketika terganggu orang yang sedang sholat dengan bacaan yang nyaring tadi, Rasul tegur, khafif sautaka fa innaka tudil musalli. Rendahkan suara engkau mengganggu orang yang sholat. Kenapa? Karena baca Quran tidak lebih utama daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah dia lebih utama daripada bacaan Quran. Sebagaimana sholat wajib lebih utama daripada sholat sunnah. Makanya ketika iqamat dikumandangkan, akan dilaksanakan sholat yang 5 waktu, orang yang sedang sholat sunnah pun diperintahkan untuk membatalkan. Idza uqimatus salata fala salata ilal maktubah, kata Nabi. Ketika iqamat dikumandangkan tidak ada lagi sholat sunnah, batalkan, ikut sholat wajib. Kenapa? Kedudukan sholat sunnah di bawah daripada sholat wajib. Sekarang ada orang yang sholat sunnah, kemudian ada orang yang baca Quran. Baca Quran diperintahkan Nabi untuk menurunkan suaranya. Kalau model baca Quran saja diperintahkan untuk menurunkan suaranya, apalagi hanya pembicaraan biasa. Apalagi hanya pembicaraan biasa, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana hukum ketika terjadi transaksi jual beli di dalam masjid dan sudah deal misalnya. Apakah ini masuk pada hukum larangan? Secara hukum jelas ini terlarang. Secara umum, kenapa? Karena terjadi kesepakatan. Terjadi kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Tapi kalau hanya pertanyaan biasa, ada jamaah masuk sama-sama masuk misalnya, bepandiran, dijual ke rumah ya, ini dijual ya sedang berapa sekian. Tapi tidak terjadi transaksi jual beli. Hanya pertanyaan yang seperti itu, apakah boleh? Boleh, dan itu tidak masuk pada pelarangan. Dalilnya apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika kami melaksanakan salat subuh bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya kebiasaan setiap selesai salat subuh, Nabi meneruskan zikir pagi. Dan Nabi biasanya selesai kapan? Ketika masuk waktu syuruk. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir pagi, zikir pagi, selesai salat subuh, kata Abu Hurairah, tahaddasna bima tahaddasna. Kami berbicara dengan para sahabat yang lain dengan pembicaraan biasa. Maksud pembicaraan biasa adalah, ya sudah berbicara mungkin urusan dunia dan yang lainnya. Pembicaraan biasa. Ini dalil bahwasanya pembicaraan dunia pun di dalam masjid apakah boleh? Boleh, selama tidak mengganggu orang yang beribadah, selama tidak mengganggu ibadah kita pada saat kita menjalankan ketaatan, meskipun idealnya dihindari. Namun ini bicara hukum kebolehan sebagaimana yang pernah terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Jadi kalau tidak terjadi deal kesepakatan masih boleh, tapi kalau sudah terjadi maka ini masuk pada hukum makruh, hukum yang terlarang. Ya, memang tidak haram, namun ini paling tidak makruh, dibenci. Ya, paling tidak kalau sudah terjadi ya sudah, kita cukup istighfar, bertobat, ya sudah selesai. Baik, pertanyaan yang terakhir mungkin berkaitan dengan apakah ada toleransi waktu ketika kita sujud, kemudian imam sudah bangun dari sujudnya, apakah kita masih sujud? Tidak. Karena Nabi SAW sebutkan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbaru fakabbiru fa idza raka'u farka'u fa idza sajadu fasjudu fasna'u kama sana'al imam fala tansarif hatta yaltafit. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam bangun dari sujud, selesai tidak selesai doa kita harus bangun dari sujud. Imam bangun pada satu gerakan, selesai tidak selesai bacaan kita harus bangkit. Contoh, ada imam selesai ruku, kita i'tidal. Kita baru baca satu kali misalnya taruhlah subhana rabbil azim atau subhan. Belum 3 kali misalnya imam sudah bangun. Apakah kita selesaikan bacaan kita? Tidak. Kita harus mengikuti gerakan imam.
selesai tidak selesai bacaan kita, kita ikuti imam. Terlebih hanya doa. Kalau ingin berlama-lama berdoa di dalam sujud, kita bisa pada saat kita sholat sendiri. Ketika kita sholat sendiri, kita tidak ada beban. Ya sudah, kita berdoa sepanjang doa apapun yang kita inginkan. Tapi ketika masuk pada sholat berjamaah, ada adab, ada etika, dan ada kelaziman untuk mengikuti seorang imam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang Allah sampaikan, mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.